sumbang. Ya begitulah jemaahnya, haji ini bukan perkara antum bayar bintang 5, antum dapat bintang 5. Antum bayar furoda 400 sampai 500 juta, antum dapat fasilitas bintang 5. Bukan begitu jemaah. Tapi bagaimana mereka berusaha, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan. Nah ini jemaah, di atas kita ini jemaah adalah jalur kereta jemaah. Jalur kereta yang hanya aktif saat musim haji juga, ya, saat musim haji juga begitu. Dan ini kereta ini cuma dipakai untuk penduduk Saudi Arabia ataupun para ekspatriat, orang-orang yang kerja di Saudi seperti jemaah, ya, seperti itu. Nah ini kita masih di Mina, ya, di Mina Jadid. Nah seperti itu Jabal Kurban, ya. Jabal Kurban di sebelah kiri atas ada prasasti, ya. Apa lihat ya? Itu tempat di mana hampir-hampir Abdullah terakhir menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, setelah sekian puluh tahun jemaah. Berapa lama Nabi Ibrahim nunggu punya anak jemaah? 80 ya. 80 tahun. Kalau ada salah ya. Dan itu kemudian beliau dapat dari Hajar, anaknya dari budak beliau. Ya bukan dari istri beliau, bukan dari Sarah. Ya, dari Hajar beliau dapat. Kemudian kata beliau kepada anaknya Ibnu Al-Manam, bahwasanya anakku aku melihat dalam mimpiku di tolong ayah jemaah ya, kepada anaknya yang langsung ada pembeli ya, gitu ya. Tapi dia bilang Ibnu Al-Manam, yang aku melihat dalam mimpiku ya, aku menyembelihmu seperti itu. Kemudian sampai 3 kali dia mimpi jemaah, dan mimpinya seorang nabi jemaah berupa wahyu. Maka kata seorang anak yang paling, yaitu Nabiullah Ismail, adalah anak yang telah dinantikan 30 tahun. Kemudian kata-kata ini apa? Ya, ada Ismail, wahai abahku, Ismail, Ismail, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, insya Allah, ya ada Ismail, kata ini insya Allah, insya Allah, ya Allah. Bapakku, engkau akan menemuiku nanti di surga, ya, sedangkan aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Tapi dengan Allah, ya, setelah mau disembelih, Allah akan bisa melalui mereka Injil, ya, dengan mengenal diri yang besar, dosa yang besar, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih diri tersebut. Jadi syariat, ya, untuk kaum muslimin di hari haji menyembelih seekor kambing. Nah ini yang sudah beli jemaah, yang saya tampilan bertingkat jemaah itu jemaah tempat lempar jumrah, lempar jumrah. Jadi setelah dari Mina ada yang langsung melempar jumrah, ada yang pulang dulu ke hotel, kemudian menuju ke Jamarat. Nah itu dia bertingkat jemaah. Kita ada apa? Mulai bergura, ya apa Buta, maka itu ada yang saat Nabiullah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, kemudian beliau digeledah oleh syaitan, ya, kemudian dilempar dan menjadi syariat kita sekarang. Bukan artinya kita melempar setan itu jemaah ya. Jadi banyak jemaah yang berbayar sampai batunya gede-gede, lempar sendal, lempar botol, kenapa? Kebencian terhadap syaitan. Bukan itu sebenarnya, tapi kita melakukan itu karena Rasulullah melakukan itu jemaah. Jadi tadinya bukan karena setannya, tapi karena Rasulullah melakukan itu, maka kita juga mengerjakan itu. Bahkan pahala itu jemaah lebih besar. Ya, kata Allah, "Karena atakumur rasul fakhudhuh." Apa-apa yang datang dilakukan oleh Rasul maka ambil, kerjakan. Dan Rasulullah mencium hajar aswad, kita kerjakan. Ya, kemudian Rasulullah melempar jumrah itu, kita pun mengerjakan dengan maksud di hati kita ingin meniru dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Qurannya fastahu, dan apa yang beliau larang tidak terjadi, ya, beliau tidak pernah terjadi, maka jangan kita kerjakan. Apalagi sampai dibilang ini dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih,
Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa amruna hadza fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari sebuah amalan ibadah ya, bukan dari sebuah adat ya, sebuah ibadah yang aku nggak pernah mengerjakan dan dia menganggapnya itu ibadah, bahwa Rasul kata Rasulullah, maka itu tertolak. Maka kita cek jamaah ya, jangan sampai kita beribadah 10 tahun, tahun-tahun na'udzubillah ibadah itu nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah jamaahnya kita tinggal di Indonesia, jauh dari Madinah, jauh dari Mekah. Ya biasanya kan aku kalau melihat tuh informasi udah jauh, apalagi lewat sosmed jamaah ya. Semua orang menjadi ulama dan semua orang jadi ustaz di sosmed. Maka kita cek jamaah, ini salihnya nih ya, hadisnya solidnya nih, apalagi sampai ada hadis minum kopi ya, minum kopi kalau ada sekat ampas di tenggorokan apa namanya, haram, neraka apa lagi tuh ya, naudzubillah ya. Ini gak pernah dikatakan dari Rasulullah SAW. La apalah saudara hadis, la apalah, gak ada hubungannya. Jadi tersebar jamaah hadis-hadis dari ada maudhu, tertolak atau palsu jamaah disebabkan apa jamaah? Orang-orang dulu ya, kaum Mu'tazilah, orang-orang Syiah itu bikin jamaah, bikin hadis tersebut untuk apa? Supaya orang-orang ini mengeluhkan sosok tertentu untuk kepentingan tertentu. Nanti orang-orang yang jualan kopi ya bikin hadis tentang kopi, orang-orang yang jualan ini bikin hadis tentang ini, seperti itu jamaah. Maka ini kita cek, ya. Kata Mas Waris, ini namanya